وصلنا الطلق. Okay, guys, we gotta get off the roof. These are coming down right next to us here. וואו, 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 וואו! וואו! הכל נופל לנבטים, אני אומר לך, מתקפה אחת החזקות. Rudal Patriot milik Amerika dilaporkan mengalami malfungsi. Rudal itu akhirnya jatuh menghantam permukiman di Bahrain. Detik-detik jatuhnya rudal Patriot rekam kamera warga di permukiman kota Manama, Bahrain. Rudal terbang rendah sebelum meledak di darat. Rudal tiba-tiba mengalami malfungsi saat akan mencegat rudal dan drone milik Iran. Jatuhnya rudal mengakibatkan kerusakan di permukiman. Sejumlah orang juga terluka karena terkena ledakan. Sementara itu pemirsa, Iran diduga melancarkan serangan ke sebuah hotel di Bahrain. Dilaporkan ada korban jiwa dan sejumlah orang terluka dalam serangan tersebut. Video amatir warga memperlihatkan puing-puing pasca serangan di sebuah hotel di Manama, Bahrain. Jumlah kendaraan juga rusak terdampak serangan. Seorang wanita dilaporkan tewas dan sejumlah orang terluka. Dilaporkan serangan diduga dilakukan oleh Iran, namun belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Sebuah kilang minyak meledak hebat di Bahrain usai dihantam rudal pada Senin siang waktu setempat. Asap hitam mengepul dan mengeluarkan api dari kawasan kilang minyak milik perusahaan minyak negara Bahrain, yaitu Bahrain Petroleum. Kantor berita milik negara Bahrain mengumumkan tentang keadaan darurat akibat serangan rudal Iran yang menargetkan kilang minyak milik Bahrain. Sementara itu pemirsa, Raja Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifa mengutuk serangan ke sejumlah titik di Bahrain. Raja Bahrain juga menyebut serangan ke Bahrain dalam beberapa hari belakangan telah melukai 3 orang warga sipil. لا يؤسفنا ما تعرضت له بلادنا العزيزة والدول العربية والشقيقة والدول الصديقة من اعتداءات غير مسبوقة لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة من قبل إيران. فالبحرين كانت وستظل دولة سلام
لم تبادر يوما إلى استعداء أحد ولم تنتهج إلا سبيل التعاون وحسن الجوار. Menyatakan perang melawan Iran akan segera berakhir. Meski demikian, Trump tidak memastikan perang akan berakhir dalam waktu dekat. We're knocking them out. We know where they all are. We're knocking them out very quickly. We're ahead of our initial timeline by a lot. I would say that we probably would not have thought after a month we'd be here. In addition to the fact that we've taken out the leadership twice and maybe 3 times. Thank you, Mr. President. On Iran, you called it an excursion. You said it would be over soon. Are you thinking this week it will be over? No, You're but talking soon. about days? I think soon. Okay, and with respect Very to... soon. Look, everything they have is gone, including their leadership. In fact, there are 2 levels of leadership, and even actually, as it turns out, more than that. But 2 levels of leadership are gone. Most people have never even heard about the leaders that they're talking about. So it's obviously been very, very powerful, very effective. Pemirsa, tanggapi ajakan akhiri perang dari Presiden Amerika, Menteri Luar Negeri Iran justru menegaskan siap melakukan perang panjang selama yang dibutuhkan. Iran siap meladeni Amerika untuk eskalasi lebih lanjut di tengah serangan Amerika yang menyerang sejumlah fasilitas yang dimiliki oleh militer Iran. Yes, they have attacked many of our facilities. They have attacked our nuclear facilities, but they couldn't destroy our nuclear program because it is a technology advanced and developed by ourselves. They have also attacked our missile facilities, but they have not been able to stop firing missiles against themselves. So the firings continues, and we are prepared. We are well prepared to continue attacking them with our missiles as long as needed and as long as it takes. Juru bicara militer Iran mengeluarkan peringatan keras kepada Amerika Serikat dan Israel. Pihaknya menyatakan jika perang berlanjut bisa mendorong harga minyak di atas $200 Amerika Serikat per barel. Melalui juru bicara Markas Besar Pusat Hatam Al-Anbiya Iran, Ebrahim Zolfagari, Iran mengeluarkan peringatan kepada Amerika Serikat dan Israel. Pihaknya menyatakan bahwa kelanjutan perang akan mendorong harga minyak di atas $200 Amerika Serikat per barel. Sebelum pecahnya perang pada 28 Februari, harga minyak berada di kisaran $70 Amerika Serikat per barel. Namun harga telah melonjak tajam sejak perang dimulai dengan harga 1 barel mencapai $120 Amerika Serikat dalam perdagangan Senin pagi. Ebrahim mengklaim bahwa Amerika Serikat dan Israel menargetkan bagian dari infrastruktur bahan bakar energi dan pusat-pusat layanan milik rakyat dalam serangan mereka. Pernyataan ini merujuk pada serangan Israel terhadap fasilitas minyak di Teheran pada Sabtu malam. Pihaknya menambahkan pasukan Iran sejauh ini masih menahan diri untuk tidak melakukan tindakan serupa. از دولت‌های کشورهای اسلامی انتظار می‌رود هرچه سریعتر آمریکای جنایتکار و رژیم وحشی صهیونیستی را از چنین اقدامات بزدلانه ضد بشری برحذر دارند تا شعله‌های آتش و جنگ بیش از این گسترش نیابد. در غیر این صورت اقدامات مشابهی در منطقه صورت خواهد گرفت و اگر تحمل نفت بیش از بشکه‌ای $200 را دارید این بازی را ادامه دهید. Sebelumnya, akibat ledakan di kompleks penyimpanan bahan bakar yang digunakan oleh Angkatan Bersenjata Iran, membuat jalanan di sekitar Teheran juga ikut terbakar, hingga membuat warga panik. Kementerian Perminyakan Iran mengatakan ada 3 depot minyak yang diserang Israel, yakni di daerah Kohak, Shahran, dan Karaj. Usai depot minyak diledakkan Israel, awan hitam menyelimuti Teheran ketika asap tebal terus mengepul.
Warga diminta tak keluar rumah karena hujan yang turun tercemar mengandung asam yang berbahaya. Pemirsa, konflik Iran dengan Amerika dan Israel bukan lagi perang saling berhadapan. Kecanggihan teknologi tiga negara ini membuat serangan menjadi nirawak. Tidak lagi menggunakan pesawat tempur, serangan ketiga negara menggunakan pesawat nirawak atau drone. Garda Revolusi Iran terus meluncurkan serangan drone ke arah target Israel dan aset militer Amerika di Teluk sebagai bagian operasi True Promise 4. Konflik kali ini menjadi ajang unjuk kecanggihan perang nirawak tiga negara. Drone militer andalan Amerika merupakan drone tempur, drone pengintai, drone taktis hingga drone berbasis kapal induk. Sayangnya drone-drone andalan Amerika ini merupakan drone berbiaya fantastis. Untuk drone tempur MQ-9 Reaper misalnya, biaya per unit 300 miliar hingga 600 miliar rupiah. Sementara drone pengintai Northrop Grumman bernilai lebih dari 3 triliun rupiah per unit. Nilai drone tersebut belum termasuk biaya operasionalnya sekitar 53 juta rupiah per jam. Sementara militer Israel IDF lebih mengandalkan drone pertahanan dengan kecanggihan untuk mendukung operasi militernya. Drone yang menjadi andalan IDF salah satunya drone buatan Elbit System Hermes 900 yang bisa terbang non-stop hingga 36 jam. Harga produksinya 280 hingga 460 miliar rupiah, belum termasuk biaya operasional sekitar 130 juta rupiah per jam. Berbeda dengan Amerika dan Israel yang menggunakan drone dengan nilai fantastis, Iran yang puluhan tahun diembargo justru berhasil mengembangkan drone murah dan punya akurasi tinggi. Salah satu drone andalan Iran, Shahid 136, drone kamikaze Iran ini merupakan drone tempur disebut-sebut sebagai senjata AK-47 udara. Drone ini sulit dideteksi radar, efisien, dirancang sekali pakai, meledak saat mengenai target. Apalagi drone ini tergolong murah, 300 hingga 800 juta rupiah per unit. Namun untuk mencegat satu drone murah Iran, Israel dan Amerika mengeluarkan biaya tak sebanding hingga miliaran rupiah. Padahal sekali serang, Iran mampu meluncurkan ratusan drone. Pemirsa, ratusan warga Teheran, Iran berjalan mengiringi jenazah korban serangan Amerika Serikat dan Israel. Hingga kini jumlah warga Iran yang tewas akibat serangan Amerika dan Israel mencapai 1.333 jiwa. Ratusan warga Teheran berkumpul pada hari Senin kemarin untuk berduka atas para korban serangan udara Amerika dan Israel. Para warga ini berjalan di samping kendaraannya mengangkut peti jenazah seraya membawa foto-foto para korban. رهبر ما خودشو فدا کرد ایران زنده میمونه جمهوری اسلامی زنده میمونه شهیدا خودشونو فدا کردن به خاطر این جمهوری اسلامی پرقدرت‌تر میشه ان شاءالله به امید خدا. Menurut informasi Bulan Sabit Merah Iran, korban yang tewas dalam konflik Iran, Amerika, dan Israel ini berjumlah 133 jiwa. Ketegangan di Timur Tengah meningkat setelah Amerika Serikat dan Israel meluncurkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari lalu. Teheran pun membalas serangan dengan menghancurkan aset-aset milik Amerika Serikat di seluruh wilayah Teluk. Menurut informasi Bulan Sabit Merah Iran yang tersedia pada saat dipublikasikan, 1.332 orang tewas di tengah serangan udara Amerika Serikat dan Israel. Garda Revolusi Islam Iran merilis rekaman peluncuran gelombang rudal ke-31 sebagai bagian dari operasi True Promise 4. Saling balas serangan Amerika, Israel, dan Iran hingga kini masih terjadi setelah perang dimulai pada akhir Februari yang lalu. Rudal-rudal yang diluncurkan sebagai bagian dari gelombang ke-31 operasi True Promise 4, sementara pasukan pertahanan Israel telah gagal menghalau rudal hypersonic buatan Iran seperti Fatah 2 dan Khaybar. Negara Islam Iran juga memiliki rudal balistik Khorramshahr yang mampu membawa peledak seberat 1 ton.
Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM merilis video baru yang menunjukkan pasukannya diduga menyerang peluncur rudal Iran sebagai bagian dari operasi Epic Fury yang sedang berlangsung. Rekaman video menunjukkan serangan yang diklaim Amerika sebagai kendaraan militer. Tanggal dan lokasi pasti serangan dalam video tidak dapat diverifikasi secara independen. Sebelumnya, CENTCOM mengatakan bahwa pasukan Amerika telah menyerang lebih dari 5.000 target di Iran dan merusak atau menghancurkan lebih dari 50 kapal Iran dalam 10 hari pertama operasi tersebut. Iran kembali membalas serangan Amerika Serikat dan Israel. Sebuah rudal meledak di pusat kota Tel Aviv. Sirine tanda peringatan terdengar di seluruh Tel Aviv saat Tehran melancarkan serangan balasan atas operasi Amerika Israel. Rekaman video menunjukkan jalanan kosong di Tel Aviv sebelum rudal Iran jatuh dan meledak. Petugas tanggap darurat mendesak warga untuk berlindung selama terdengar suara peringatan. Atas serangan tersebut, tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Sejak awal konflik, sebanyak 2.328 warga Tel Aviv telah dievakuasi. Serangan balasan Iran ke Israel membuat otoritas Israel mengurangi jumlah penerbangan. Hal ini memicu kericuhan di Bandara Ben Gurion Tel Aviv yang dipenuhi warga yang panik hendak menyelamatkan diri keluar Israel. Suasana tegang terjadi di Bandara Ben Gurion saat warga Israel hendak menyelamatkan diri menggunakan pesawat terbang. Gerai check-in ditutup pihak bandara sehingga membuat banyak penumpang terlantar dan marah. Suasana juga memanas akibat perselisihan antara polisi dan penumpang yang frustasi. Penerbangan keluar Israel mengalami pengurangan setelah adanya pembatasan penerbangan secara mendadak akibat serangan Iran. Sebelumnya, setiap penerbangan menampung 200 penumpang, namun mendadak dibatasi menjadi 50 orang saja. Hal ini menimbulkan kebingungan dan kekacauan di terminal Bandara Ben Gurion, Tel Aviv. Gelombang serangan udara Israel terbaru di London menghancurkan ibu kota. Israel melancarkan setidaknya 3 serangan di pinggiran selatan Beirut pada hari Senin. Tentara Israel mengatakan mereka menargetkan bangunan lembaga keuangan yang digunakan oleh Hizbullah Al-Qadar Al-Hassan. Otoritas Lebanon juga memblokir jalan dan mengalihkan lalu lintas di sekitar lokasi kejadian. Sejak peperangan pecah, serangan udara Israel telah menewaskan lebih dari 400 orang dan menyebabkan ribuan orang mengungsi di seluruh Lebanon. Pemirsa, Timur Tengah terus membara, harga minyak dunia bergejolak. Tidak hanya itu, rupiah melemah mencapai Rp17.000 per dolar Amerika seiring meningkatnya ketegangan menyusul konflik Amerika Serikat dengan Iran. Diduga terdampak perang di Timur Tengah, harga minyak mentah dunia menembus $100 AS per barel. Kenaikan ini juga dipicu pemangkasan produksi minyak oleh produsen energi utama di Timur Tengah. Salah satunya minyak mentah Brent naik 18% menjadi $108,68 per barel. Kenaikan ini menjadi yang tertinggi sejak invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022 yang sempat melonjak jauh di atas $100 per barel. Selain itu, IHSG dan rupiah jatuh. Rupiah dibuka 17.017 per dolar Amerika Serikat, turun 90 poin dari penutupan Jumat pekan lalu. IHSG juga melemah ke level 7.374, turun hampir 5%. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, perekonomian Indonesia masih berada dalam kondisi yang baik dengan fundamental yang cukup solid.
Yang jelas kita monitor dari waktu ke waktu dan saya nggak akan terlambat mengambil keputusan kalau diperlukan. Tapi Pak, rupiah udah 17.000 Pak, rupiah 17.000 bagaimana Pak? Sama IHSG anjlok Pak. Rupiah 17.000, IHSG anjlok karena sebagian teman-teman ekonom bilang katanya kita sudah resesi, menuju 998 lagi, yang gitulah. Daya beli sudah hancur. Tidak seperti itu. Ekonomi sedang ekspansi, daya beli kita jaga mati-matian, dan boro-boro krisis, boro-boro bahasa Indonesia. Jangankan krisis, resesi aja belum, melambatnya aja belum. Kita masih ekspansi, masih akselerasi. Itu yang kita jaga terus dalam beberapa minggu ke depan. Tidak hanya di Indonesia, di Los Angeles dan California, warga menghadapi kenaikan harga bensin tercuram sejak tahun 2012. Bahkan di beberapa SPBU, stok bensin bahkan kosong. Lonjakan harga terkait dengan gangguan di Selat Hormuz serta penutupan kilang dan biaya regulasi di Amerika. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Presiden Prabowo yakin Indonesia siap menghadapi segala dampak yang ditimbulkan akibat perang yang terjadi di Timur Tengah. Indonesia pun siap swasembada pangan hingga energi sehingga tidak bergantung dengan negara lain. Akan mengalami kesulitan, saya tidak akan menutupi itu. Tapi kita punya kekuatan, saya kira, perkiraan saya, kita akan keluar lebih kuat. Kita akan keluar dari krisis ini dalam keadaan yang lebih kuat dan lebih makmur, lebih produktif, lebih mampu berdiri di atas kaki kita sendiri. Apapun terjadi, di mana bangsa-bangsa lain banyak akan mengalami kesulitan, minimal kita aman masalah pangan. Masalah BBM juga bertahun-tahun saya berjuangkan swasembada energi. Dan kita memiliki karunia besar dari Yang Maha Kuasa bahwa kita nanti mampu kebutuhan BBM kita bukan dari impor luar negeri, bahkan dari tanaman-tanaman kita, dari kelapa sawit, dari singkong, dari jagung, dari tebu. Saudara-saudara sekalian, kita harus kerja keras, kita harus rukun, kita harus bersatu menghadapi krisis. Pemerintah Indonesia sampaikan keprihatinan mendalam atas meningkatnya dan meluasnya ketegangan serta dampaknya di Timur Tengah. Indonesia juga serukan pihak-pihak yang terlibat konflik untuk hentikan aksi militer yang berpotensi perluas ketegangan. Setelah menerima laporan dari berbagai perwakilan RI di kawasan Timur Tengah mengenai situasi keamanan yang semakin mengkhawatirkan di kawasan, pemerintah Indonesia kembali menyampaikan keprihatinan yang sangat mendalam atau serious concern atas meningkatnya dan meluasnya ketegangan serta dampaknya di Timur Tengah. Pemerintah Indonesia menyerukan kepada Amerika Serikat dan Israel untuk menghentikan serangan terhadap Iran serta menyerukan kepada Iran untuk menghentikan serangan yang menargetkan negara-negara tetangga di kawasan termasuk Perserikatan Emirat Arab, Arab Saudi, Qatar, Oman, Bahrain, Kuwait, dan Yordania. Indonesia menegaskan kembali kewajiban semua pihak untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum internasional, khususnya mengenai larangan penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial negara. Indonesia mendorong para pihak untuk menahan diri secara maksimal, meredakan ketegangan, serta kembali ke meja perundingan melalui dialog dan diplomasi. Pemerintah Indonesia terus memantau secara seksama dampak konflik terhadap WNI yang berada di kawasan dan telah menyiapkan langkah kontingensi jika kondisi. Akibat serangan udara Iran, 1 warga Israel dilaporkan tewas, sementara 3 lainnya terluka. Sementara itu juru bicara pasukan Israel mengklaim 7.500 amunisi dijatuhkan di seluruh Iran, sementara 600 target Hizbullah juga dihantam di Lebanon.
Para anggota layanan ambulan Magen David Adom atau MDA terlihat menanggapi dugaan dampak bom Tandan di Israel Tengah. Rekaman video menunjukkan para medis dan polisi di lokasi kejadian dekat dengan lokasi konstruksi. 1 orang tewas dan 3 lainnya terluka akibat serangan rudal balistik Iran di 2 lokasi. MDA mengatakan 2 orang pria berusia 40 tahunan mengalami luka kritis akibat pecahan peluru, 1 diantaranya meninggal dunia di lokasi konstruksi. Seorang pria berusia 30 tahunan mengalami luka serius di lokasi lain di Israel Tengah. MDA pun melaporkan 11 orang tewas dalam serangan pesawat tak berawak dan rudal Iran sejak awal konflik pada 28 Februari lalu. Sementara itu, juru bicara pasukan Israel atau IDF mengklaim IDF telah melakukan 3.400 serangan. IDF juga mengklaim 7.500 amunisi dijatuhkan di seluruh Iran, sementara 600 target Hizbullah juga dihantam di Lebanon. במסגרת המבצע ביצענו כ-3,400 תקיפות ברחבי איראן, והוצאנו משימוש יותר מ-150 מערכות הגנה איראניות. עד כה, חיל האוויר הטיל כ-7,500 חימושים על מטרות בכל רחבי איראן. מדובר בפי 2 מהכמות שהוטלה לכל אורך מבצע עם כלבי. עברנו לשלב הבא במבצע. הרחבנו את התקיפות על אתרי הייצור המרכזיים של המשטר. IDF berdalih fase terbaru serangan berfokus pada infrastruktur yang terkait dengan produksi senjata setelah intelijen Israel dilaporkan mendeteksi upaya Iran untuk membangun kembali dan memperluas manufaktur rudal. Pemirsa, militer Iran terus melancarkan serangan udara ke sejumlah wilayah Israel di bawah kepemimpinan Mojtaba Khamenei, pemimpin baru Iran. Inilah rekaman CCTV saat serangan udara Iran menghantam lokasi konstruksi di kawasan Israel Tengah pada Senin waktu setempat. Menurut layanan ambulans Magen David Adom, 1 orang tewas dan 3 lainnya terluka dalam serangan rudal balistik Iran. Ini merupakan serangan gelombang pertama di bawah kepemimpinan Mojtaba Khamenei yang baru terpilih menjadi pemimpin tertinggi Iran. Hizbullah menghancurkan stasiun komunikasi satelit milik Divisi Komunikasi dan Pertahanan Cyber milik Israel. Fasilitas komunikasi dan pertahanan cyber milik Israel berada di wilayah Palestina yang diduduki Israel. Dalam keterangannya, Hizbullah menyebut fasilitas strategis ini berada sekitar 160 km dari perbatasan Lebanon. Fasilitas ini berfungsi menerima data dari satelit militer dan satelit pengintai Israel. Serangan ini merupakan respon atas agresi Israel di kota dan desa di Lebanon dan Beirut. Sementara itu, pemirsa, Amerika mengelak bahwa rudal Tomahawk-nya yang telah menghancurkan sekolah perempuan di Minab, selatan Iran dan menewaskan 170 orang termasuk anak-anak. Serangan rudal Tomahawk menghancurkan sebuah sekolah perempuan di Iran. Pihak Amerika Serikat dinilai sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas serangan ini. Dalam sebuah konferensi pers kemarin, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa Amerika tengah menyelidiki serangan tersebut. Trump seolah ingin mengatakan bahwa ada pihak lain yang seharusnya bertanggung jawab. A Tomahawk missile likely destroyed that Iranian girls' school. So will the U.S. accept any responsibility? Well, I for that haven't seen strike? it, and I will say that the Tomahawk, which is one of the most powerful weapons around, is used by, is sold and used by other countries, you know that. And whether it's Iran, who also has some Tomahawks, I wish they had more, but whether it's Iran or somebody else, the fact that a Tomahawk is very generic, it's sold to other countries, but that's being investigated right now. Sementara dari rekaman kamera memperlihatkan saat rudal Tomahawk menghantam sekolah dasar perempuan di Minab, selatan Iran. Rudal Tomahawk merupakan rudal yang kerap digunakan Amerika Serikat. Pemirsa, 3 ABK kapal takbot Musafah 2 dilaporkan hilang saat kapal mereka meledak di kawasan Selat Hormuz, Timur Tengah. 2 dari 3 korban merupakan warga asal Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.
Miswar Maturusi, seorang kapten, dan Sirajuddin, engineer kapal takbot Musafa II milik perusahaan kapal pelayaran Abu Dhabi, hingga kini masih belum diketahui keberadaannya. Kedua korban yang hilang merupakan warga asal Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Kedua ABK tersebut hilang kontak dengan pihak keluarga setelah kapal mereka meledak di Selat Hormuz, Timur Tengah pada Jumat 6 Maret 2026. Awalnya Sirajuddin dikabarkan selamat, namun kabar tersebut dibantah oleh KBRI. Pihak KBRI menyebut 3 orang ABK asal Indonesia kini masih dalam pencarian oleh pihak otoritas setempat. Ya pas di kejadian kan kita dikasih tahu ya dari pihak keluarga gitu kan. Dari pihak keluarga, dari pihak teman-temannya itu ada kejadian musibah kayak gini. Kapalnya kena serangan bom nuklir gitu. Nah, dan ada kabar juga selamat, tapi dari pihak kantor masih dalam pencarian. Pihak keluarga berharap agar seluruh korban dapat ditemukan dalam kondisi selamat dan dapat kembali berkumpul dengan keluarga. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, perang Amerika Israel dengan Iran terus memanas. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau Bapisus memastikan kondisi Indonesia saat ini baik-baik saja. Aris Marsudianto memastikan ketersediaan pangan, energi, hingga BBM dalam kondisi yang aman. Tapi pada prinsipnya kan semuanya baik-baik saja kan. Ya pangan udah tersedia semuanya, energi, BBM juga nggak usah khawatir ya. Semuanya stok ya udah oke kan, semuanya tercukupi ya. Nggak ada masalah lah, fundament ekonomi Indonesia kan kuat. Ya, udah disampaikan ke menteri-menteri yang lain kan. Saya rasa mungkin itu ya. Atensi khusus ke APBN nggak sih Pak? Ini kan harga minyak naik, terus dolar juga sudah 17.000. Oke, semuanya sudah dihitung ya. Pada prinsipnya ekonomi Indonesia kuat, nggak usah khawatir ya. Dengan adanya gejolak-gejolak ya di perang ya antara Amerika, Israel, Iran itu. Semuanya sudah dihitung ya. Pada prinsipnya kita nggak usah khawatir lah ya. Semuanya lah. Udah diantisipasi ya dengan seluruh ya, kementerian terkait ya. Kemarin Pak Presiden juga sudah mengumpulkan semuanya. Kita meeting all out ya setiap saat untuk bangsa dan negara. BPJS sama minyak bakalan naik nih Pak. Minyak subsidi sama BPJS bakalan naik nih Pak. Enggak kan kemarin sudah disampaikan sama Pak Bahlil ya, tidak ada kenaikan harga BBM ya. Ya moga-moga perangnya cepat selesai lah ya. Itu kita berusaha. Antisipasinya seperti apa sih? Ya antisipasinya semuanya kita hitung ya, dikalkulasi ya, semuanya dengan yang terkait. Ya Pak Presiden sudah mengerti lah ya, hal-hal tersebut yang harus dilakukan. Jadi prinsipnya aman lah semuanya ya, pangan, BBM, energi ya. Fundament ekonomi kita kuat, Indonesia kuat ya, nggak usah khawatir tentang itu ya. Moga-moga perangnya cepat selesai. Ya. Konflik antara Amerika Israel dengan Iran, Panglima TNI perintahkan siaga 1 sebagai langkah antisipasi. Terkait hal itu, Ketua DPR RI Puan Maharani angkat bicara dan menyatakan DPR akan meminta penjelasan TNI. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto memerintahkan jajarannya untuk siaga tingkat 1 sebagai langkah antisipasi perkembangan situasi di dalam negeri. 7 perintah tersebut adalah menyiagakan personil dan alutsista serta patroli, melakukan pengamatan udara 24 jam penuh, BAIS TNI mendata dan memetakan kondisi WNI di daerah konflik, meningkatkan patroli objek vital, mendeteksi dini potensi gangguan keamanan, melakukan kesiapsiagaan di tiap kesatuan, dan segera melaporkan ke Panglima TNI perkembangan situasi yang terjadi di dalam negeri. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta TNI memberikan penjelasan terkait peningkatan status siaga 1 yang dilakukan akhir pekan lalu menyikapi memanasnya situasi geopolitik di Timur Tengah. DPR menilai penjelasan terbuka diperlukan agar masyarakat mendapat informasi yang jelas. Aparat
aparat hukum atau TNI itu selalu siap siaga. Namun kalau kemudian sampai ada keluar surat seperti itu dalam situasi seperti ini, mungkin apakah itu diperlukan atau tidak, lebih baik TNI memberikan penjelasan yang konkret atau jelas, nanti akan ditanyakan melalui komisi terkait. Terkait dengan hal yang tadi ditanyakan, saat ini kami masih meminta masukan-masukan terkait dengan hal tersebut supaya lebih banyak masukan dari pihak-pihak tertentu, meaningful participation-nya dari bukan hanya dari satu pihak namun semua pihak terkait supaya lebih komprehensif dan jangan sampai kemudian tumpang tindih dengan undang-undang yang lain. Sementara Kapuspen TNI Brigjen TNI Aulia Dwi Nasrullah menyebut TNI siap siaga mengantisipasi perkembangan lingkungan internasional, regional maupun nasional. Upaya TNI perkuat pertahanan negara adalah memeriksa kesiapan pasukan. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan peneliti keamanan internasional Indo-Pacific Strategic Intelligence Aisyah Rashidila Kusuma Somantri. Selamat sore Mbak Aisyah. Selamat sore Mas Davi. Baik Mbak Aisyah, kita tahu TNI sudah siaga 1 begitu menghadapi situasi global. Bagaimana Anda menganalisanya? Ya, situasi yang ada di Timur Tengah ini memang melebar Mas, dampaknya kemana-mana ya. Kita bisa bicara dari segi geopolitik, misalnya bagaimana kemudian penutupan Selat Hormuz ini berdampak besar terhadap pasokan minyak ke seluruh dunia, terutama negara-negara yang bergantung besar kebergantungannya terhadap pasokan minyak dari Timur Tengah. Indonesia sendiri memiliki ketergantungan sekitar 20-25% untuk kemudian pasokan minyak dari Selat Hormuz. Mungkin kalau kita bicara dari segi persentase ini tidak terlalu besar ya dibandingkan dengan negara-negara seperti misalnya Vietnam yang memiliki ketergantungan sekitar 70%. Tetapi jelas pasti akan ada dampaknya secara ekonomi ya, dan pasti dalam beberapa minggu ke depan, bahkan beberapa bulan ke depan kita bisa mengharapkan adanya kenaikan dari harga energi ya di Indonesia. Nah, kita lihat di sini sebenarnya itu dari segi geoekonomi, tetapi dari segi geopolitik kita juga bicara tentang bagaimana kemudian konflik ini memiliki potensi untuk melebar ke kawasan Indo-Pasifik. Terutama karena salah satu negara yang paling terdampak itu adalah China, Mas. China sama juga seperti kita, sekitar 20% dari total energinya itu didapatkan dari transaksi melalui Selat Hormuz. Dan kita lihat bahwa konsekuensi China dalam kemudian kehilangan energinya ini jauh lebih besar dibandingkan dengan negara-negara lain. Karena energi yang kemudian masuk ke arah China itu, dia punya sekitar 100 hari ya untuk kemudian cadangan oil reserve di dalam negaranya sendiri. Tetapi ketika itu habis, maka itu akan kemudian mengganggu perindustrian yang kemudian ada di China. Di kita pun sama Mas, kasusnya seperti itu. Bahkan ketika kemarin pernyataan dari Menteri SDM kita, itu kita hanya sekitar 20 hari. Nah, bahkan ada beberapa peneliti yang mengatakan bahwa sebenarnya sesungguhnya itu jauh lebih sedikit dibanding itu. Nah, ini memperlihatkan sebenarnya ada implikasi juga ya di bidang geoekonomi dan bahkan geopolitiknya juga. Nah, kekhawatiran kenapa China ini akan kemudian terdampak adalah ini, ada kemudian kemungkinan bahwa perangnya akan melebar ke front Indo-Pasifik, Mas. Terutama melihat bagaimana kemudian Iran dan kemudian China ini kemudian hubungannya sangat erat. Dan China memang sempat ya diberitakan bahwa China juga memasok misil-misil supersonik yang terbaru terhadap Iran sebelum ini gitu. Sekarang bantuannya sampai di tahapan itu. Tetapi kita lihat di sini bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa di masa depan ini akan terjadi kemudian peperangan yang melebar ke kawasan kita. Nah, apa yang perlu Indonesia lakukan? Sebenarnya mungkin upaya untuk menaikkan status menjadi siaga 1 ini adalah upaya Indonesia untuk bisa melakukan tindakan preventif ya atas kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Tapi Indonesia sendiri ini mungkin pasti akan terdampak karena kita lihat di sini ada kepentingan juga tidak hanya selain kemudian menaikkan status siaga, tetapi kita juga perlu melihat bahwa adanya pergeseran bentuk perang. Yang tadinya kemudian bentuk perangnya ini sifatnya konvensional menjadi sekarang menggunakan teknologi-teknologi yang sifatnya ini automated kinetic, Mas, seperti drones, lalu kemudian remote sensing, lalu kemudian AI di dalam kemudian misil-misilnya dan serangan-serangan mereka gitu. Dan Indonesia perlu juga adapt di bidang ini ya, mau tidak mau, terutama meningkatkan kemudian kapasitas kita di dalam pengadaan platform. Tujuannya bukan untuk ikut berperang, tetapi untuk mempertahankan strategic autonomy atau kemandirian kita dalam menentukan
menentukan arah sendiri, terutama ketika kemudian tadi ya peperangannya masuk ke front dan kawasan Indo-Pasifik. Gitu. Oke, secara geopolitik juga bagaimana dampak atas terpilihnya Mojtaba Khamenei di Iran terhadap Indonesia? Nah, ini agak menarik karena Mojtaba ini sosok yang kemudian cukup misterius sebenarnya. Dia merupakan sosok yang jarang tersorot, misterius, tidak banyak kemudian muncul di media dibandingkan dengan ayahnya yaitu Ali Khamenei. Tetapi kita lihat bahwa pengaruhnya sangat besar, gitu. Bahkan di dalam Irannya itu sendiri kita lihat bahwa pemimpin baru yang terpilih menggantikan pemimpin-pemimpin yang sudah meninggal itu adalah pemimpin dengan background yang berbeda-beda. Misalkan saja presiden ini dari background yang progresif, lalu kemudian dari MA-nya ini backgroundnya itu sangat konservatif, dan kemudian ada ulama juga yang backgroundnya adalah di konsel ya, yang backgroundnya adalah kemudian keagamaan. Nah, kita lihat di sini bahwa 3 tokoh yang berbeda-beda ini, tetapi ketika dihadapkan dengan pilihan memilih supreme leader mereka, ini tidak ada penolakan terkait kemudian penunjukan Mojtaba Khomeini sendiri gitu. Bahkan di Iran sendiri kita lihat bahwa di dalam beberapa hari ini terdapat parade-parade ya yang kemudian mendukung Mojtaba Khomeini untuk bisa menempati posisi supreme leader. Nah, pada dasarnya kita lihat bahwa pendekatan dari Mojtaba ini agak berbeda dengan ayahnya, bahwa Ali Khamenei ini masih berusaha untuk menempuh jalur diplomasi, dan sebelum kemudian serangan ini terjadi, mereka melakukan 3 negosiasi ya, baik itu negosiasi pertama, kedua, ketiga, semuanya kemudian Iran berusaha untuk mengakomodir kepentingan, mengakomodir kemudian apa yang dibutuhkan AS untuk menghentikan peperangan dan eskalasi perang ini. Bahkan ketika kemarin kemudian diskusi ketika negosiasi ketiga, Iran ini bahkan berusaha untuk memenuhi persyaratan yang sebenarnya lumayan nggak masuk akal dan sulit untuk dipenuhi di dalam keadaan biasa. Seperti misalnya melakukan zero stockpiling dari uranium yang sudah di-enrich di Iran bahkan untuk kepentingan energi sekalipun. Yang kedua adalah kemudian memasukkan asesor dari IAEA dan kemudian asesor dari Amerika sendiri untuk memastikan bahwa di Iran ini tidak ada proyek nuklir untuk persenjataan. Nah, tetapi di tengah jalan Trump kemudian tidak happy dengan pace-nya dan kemudian malah menyerang Iran. Nah, ini yang bisa kita lihat di sini. Awalnya memang awalnya mungkin di bawah Ali Khamenei ini sendiri ada juga proses untuk melakukan tadi ya diskusi perundingan damai dan lain-lain. Bahkan setelah beliau meninggal waktu itu Pak Prabowo menawarkan untuk menjadi juru damai, dan bahkan kemudian duta besar yang ada di Iran untuk Indonesia itu menyatakan bahwa Iran menerima tawaran tersebut. Nah, tetapi seiring dengan kemudian eskalasi konflik, banyak korban jiwa yang kemudian jatuh, dan kemudian melihat bahwa tidak ada intensi dari AS maupun Israel untuk menurunkan serangannya atau bahkan menghentikan tadi serangannya yang dilakukan bahkan secara ilegal ya, secara hukum internasional. Yang dilakukan sekarang posisi Mojtaba ketika baru terpilih itu adalah kemudian berusaha untuk mengimbangi dan melindungi dirinya sendiri, melindungi Iran ya. Jadi Iran berusaha untuk melindungi dirinya sendiri gitu. Jadi posisinya itu jauh lebih konfrontatif dibandingkan dengan ayahnya ya, dengan Ali Khamenei. Nah, tujuan awal Amerika ini kan mengganti rezim, tapi ternyata Mojtaba terpilih. Nah, kemudian belum lama ini Trump beri sinyal bahwa perang akan segera berakhir walaupun tidak diketahui waktunya kapan. Mengapa kemudian hal ini dilakukan oleh Trump? Saya kira ini miskalkulasi, Mas. Sesuatu yang kemudian terjadi, ini mirip dengan apa yang terjadi di Rusia dan Ukraina. Bahwa Rusia ini dia percaya diri dengan kemampuan mereka, bahwa secara kekuatan mereka jauh lebih besar dibandingkan Ukraina, dan mereka memprediksi bahwa hanya 3 bulan operasi militernya berjalan dan langsung bisa keluar lagi dengan hasil yang kemudian kemenangan yang kemudian memuaskan. Tetapi di dalam kasus Iran, saya rasa ini strategi yang digunakan pun sama, Mas. Ini ada strategi perang atrisi yang kemudian digunakan oleh Iran sendiri dalam menjalankan operasinya. Pertama, kita tahu bahwa Iran dibandingkan dengan Israel dan Amerika Serikat itu kekuatannya jauh berbeda. Nah, Iran ini dibandingkan dengan Israel saja, Israel itu 6 kali military expenditure-nya ya, itu jauh lebih besar dibandingkan dengan Israel. Makanya kita tahu bahwa ketika menghadapi heads on, Mas, 1 lawan 1, ini tidak akan kemudian berjalan dengan menguntungkan bagi Iran, karena pasti Irannya akan kalah. Yang dilakukan adalah Iran ini sebenarnya cerdas, Mas. Mereka menggunakan
sebuah strategi ya yang bernama kemudian strategi perang atrisi, berusaha untuk mengikis tadi persediaan logistik lawan dan kemudian berusaha untuk membuat beban ekonomi dari peperangan ini menjadi semakin tinggi. Baik. Sehingga pada akhirnya kemudian terdapatlah tekanan-tekanan politik yang ada tidak hanya kemudian dari segi global ya Mas tadi melalui penutupan Selat Hormuz, lalu kemudian tadi melalui tadi perusakan kilang-kilang minyak dan lain-lain, tetapi bahkan dari dalam negeri Amerika sendiri gitu, yang menyatakan bahwa ini merupakan perang yang sangat mahal dan bahkan tidak berhubungan dengan kelanjutan dan kelangsungan hidup Amerika. Iya, itu dia harapan kita bersama, perang segera dihentikan ya oleh Amerika Serikat dan Iran. Terima kasih Mbak Aisyah sudah bergabung bersama kami. Selamat sore Mbak, sehat selalu. Selamat sore Mas David, terima kasih banyak. Pemirsa, jumlah toko yang diduga menjual obat tramadol ilegal diserang petasan oleh warga yang mengatasnamakan Badan Perwakilan Netizen. Bapak backingannya? Serangan dengan petasan ini merupakan bentuk protes warga karena kesal dengan peredaran obat keras. Selain dengan petasan, toko juga dilempari dengan oli. Sejumlah penjual obat keras berkedok toko kosmetik diserang orang tak dikenal dengan petasan dan oli bekas di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Usai protes warga dan serangan petasan, petugas kepolisian menggerebek sejumlah toko kosmetik di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Polisi menemukan obat keras tanpa izin edar dan menangkap penjaga toko. Sejumlah toko kosmetik di ruas Jalan Raya Bogor, Pasar Rebo, Jakarta Timur digeledah polisi. Penggeledahan dilakukan setelah polisi menerima aduan dari warga sekitar yang curiga karena aktivitas transaksi di toko itu didominasi oleh pemuda pada jam-jam tertentu. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 15 papan obat-obatan terlarang yang masuk dalam kategori daftar G atau psikotropika golongan rendah tanpa izin edar. Yang mana kios tersebut disewakan kepada seseorang yang sebenarnya mereka awalnya menjual kosmetik maupun perangkat elektronik seperti HP tersebut, tapi disalahgunakan dengan menjual obat-obatan daftar G. Kemudian dari 3 tempat yang kami lestari, kami temukan beberapa daftar obat G, obat keras, kurang lebih sekitar 5. Barang bukti berupa belasan papan obat disita polisi, sementara penjaga toko dibawa ke Mapolsek Pasar Rebo untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Tim SAR berhasil menemukan 7 korban tewas tertimbun longsor sampah di Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Total ada 13 korban akibat longsor, 7 korban dinyatakan meninggal dunia dan 6 korban selamat. Jenazah ke-7 korban dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diidentifikasi lebih lanjut. Dengan ditemukannya seluruh korban, tim SAR resmi menghentikan operasi pencarian. Sebelumnya, longsor sampah terjadi pada Minggu siang di TPST Bantar Gebang. Saat ini aktivitas di area longsoran masih diawasi untuk antisipasi potensi longsor susulan. Bangunan MCK sekolah di Brebes, Jawa Tengah ambruk terbawa longsor sedalam 30 meter. Akibatnya, kegiatan belajar siswa dipindahkan ke madrasah. Sebuah bangunan MCK di SMP Muhammadiyah 3 Paguyangan di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah terbawa longsor sedalam 30 meter. Beruntung kejadian terjadi saat hari libur. Demi keselamatan siswa dan guru, kegiatan belajar mengajar dipindahkan ke Madrasah Diniyah di Desa Cilibur, Kecamatan Paguyangan. Jika nantinya lokasi tidak layak untuk ditempati, maka bangunan sekolah SMP Muhammadiyah 3 Paguyangan akan direlokasi. Yang pertama memang siswa harus direlokasi karena mengkhawatirkan merembet ke ruang kelas longsor.
toilet ini. Nah kemudian kami juga koordinasi dengan kementerian, ternyata setelah itu kementerian tindak lanjut sudah komunikasi dengan kepala sekolah, mudah-mudahan nanti ada anggaran kebencanaan yang bisa disalurkan ke sekolah untuk mengatasi ini. Sebelumnya, ruas jalan menuju SMP Muhammadiyah 3 Paguyangan juga mengalami longsor, sehingga akses jalan penghubung antar kecamatan terputus. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa KPK melakukan operasi tangkap tangan kepada sejumlah pejabat dan Bupati Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Sebanyak 7 orang yang terjaring dalam operasi senyap tersebut diperiksa intensif di Jakarta. KPK melakukan operasi tangkap tangan di lingkungan pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Dari 13 orang yang ditangkap, 9 orang diantaranya dibawa ke KPK Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif. Salah satunya adalah Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Tobari. Selain Bupati Rejang Lebong, KPK juga memeriksa Wakil Bupati Rejang Lebong Hendri Praja dan beberapa ASN serta pihak swasta. Rombongan yang membawa tersangka tiba di Gedung Merah Putih pada pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Tim mengamankan sejumlah 13 orang yang kemudian dilakukan pemeriksaan awal di Polres Kepahyang dan juga di Polresta Bengkulu. Dari 13 orang tersebut, selanjutnya tim membawa 11 orang diantaranya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Jakarta dan 11 orang tersebut saat ini sudah tiba di Gedung KPK Merah Putih. Salah satunya adalah Bupati Rejang Lebong. Dalam peristiwa tertangkap tangan ini diduga terkait dengan suap proyek. Sebelumnya KPK melakukan penyegelan di sejumlah lokasi, salah satunya di rumah dinas PUPR Hari Eko Purnomo. Selain itu, segel KPK juga terlihat di sejumlah titik, di antaranya ruang kerja Wakil Bupati Rejang Lebong Hendri Praja, serta ruang kerja Bupati Muhammad Fikri. OTT yang dilakukan KPK berkaitan dengan dugaan suap pemberian fee proyek di lingkungan Kabupaten Rejang Lebong. Dalam OTT ini, KPK juga menyita barang bukti berupa sejumlah ponsel dan uang tunai. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Informasi Pusat mengabulkan gugatan dokumen penerbitan ijazah Jokowi yang diajukan kelompok bongkar ijazah Jokowi atau Bonjowi terhadap UGM. UGM diwajibkan memberikan 20 dokumen yang terkait ijazah Jokowi kepada para pemohon. Baik, pada hari ini kita akan masuk kepada sidang pembacaan putusan. Sidang putusan sengketa informasi ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo digelar di Komisi Informasi Pusat Jakarta. Majelis memutuskan mengabulkan gugatan Leoni Lydia, Lukas Luarso, dan Herman terhadap permintaan 20 dokumen yang terkait ijazah Jokowi. Atas putusan ini, UGM diwajibkan memberikan 20 dokumen yang diminta oleh pemohon. Kopi dari dokumen yang tidak ada. Gitu, ya. Jadi begitu. Pemirsa, ratusan pengendara roda 2 dan roda 4 memilih mudik lebih awal melalui Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Sebagian besar milih mudik lebih awal karena khawatir terjebak kemacetan terutama saat puncak arus mudik mendatang. Ratusan pengendara roda 2 dan roda 4 memadati Pelabuhan Eksekutif Merak, Cilegon, Banten Selasa pagi. Sebagian besar merupakan pemudik yang akan menggunakan angkutan penyeberangan menuju Lampung. Pemudik khususnya yang menggunakan kendaraan sepeda motor memilih mudik lebih awal karena khawatir terjebak kemacetan saat puncak mudik Lebaran mendatang. Dari Jakarta, Cengkareng, mau ke Lampung. Oh, mau ke Lampung. Tadi perjalanan gimana, Bang? Jalan tadi aman, lancar, nggak terlalu macet. Belum ada kemacetan berarti ya, Bang? Ya. Bang, ini alasan mudik lebih awal gimana, Bang? Oh, ini menghindari macet ini, soalnya kalau lebih awal itu kan nggak terlalu macet. Nggak terlalu macet gitu ya, Bang? Rencana berapa hari, Bang, di kampung halaman? Oh, ini rencana pulangnya lebih lama sih, sekitar 1 bulan.
Pada angkutan lebaran tahun ini, pemerintah Provinsi Banten telah menunjuk 4 pelabuhan sebagai sarana penyeberangan guna mempercepat dan memperlancar layanan penyeberangan penumpang. 4 pelabuhan tersebut yakni Pelabuhan Penyeberangan Merak, Pelabuhan Regional 2 Ciwandan, Pelabuhan Bandar Bakau Jaya, BBJ Bojonegara, dan Pelabuhan Krakatau Bandar Samudra. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang musim mudik, polisi mengecek jalur tol Kapal Betung, memastikan kesiapan pengamanan arus mudik dan balik lebaran pada operasi ketupat 2026. Pengecekan yang dilakukan yakni memastikan kesiapan infrastruktur jalan, kelayakan jalur, serta fasilitas pendukung termasuk rest area. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, Irjen Pol Sandi Nugroho melaksanakan pengecekan jalur tol Kapal Betung dalam rangka memastikan kesiapan pengamanan arus mudik dan balik lebaran pada operasi ketupat 2026. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru serta sejumlah pejabat dari instansi terkait. Peninjauan dilakukan mulai dari Talang Kelapa, Musi Landas, Rest Area, Jembatan Musi 5, Keramasan, hingga Kayu Agung. Pengecekan bertujuan memastikan kesiapan infrastruktur jalan, kelayakan jalur, serta fasilitas pendukung, termasuk rest area dan titik-titik strategis yang berpotensi menjadi pusat kepadatan kendaraan selama periode mudik. Ya, itu semua bisa akan kita simulasikan mana-mana titik yang sekiranya perlu kita amankan. Mudah-mudahan dengan kesadaran kita semua bahwa Palembang punya kita semua, Sumatera Selatan adalah tanah kita, harus kita amankan. Melalui pengecekan ini diharapkan seluruh pihak dapat melakukan langkah antisipasi secara maksimal sehingga pelaksanaan operasi ketupat 2026 di wilayah Sumatera Selatan dapat berjalan aman, tertib dan lancar, serta memberikan rasa nyaman bagi masyarakat yang melaksanakan perjalanan mudik lebaran. Ya pemirsa, jelang berbuka puasa banyak warga yang memanfaatkan ngabuburit sambil berburu takjil. Dan kita langsung bergabung dengan jurnalis iNews Kea Dela Rosa yang berada di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Selamat sore, Kea. Ada takjil apa saja yang dijajakan di sana, Kea? Halo, selamat sore Reni dan juga pemirsa. Di Bazar Takjil Ramadan di Ben Hill, Jakarta Pusat banyak sekali ada makanan besar dan juga makanan ringan. Nah, kalau saya dari kemarin udah mulai bosan Reni untuk makan gorengan dan es, saya ingin mencoba bubur safar, di mana bubur ini di satu mangkuknya berisi 8 macam. Ada bubur biji salak, lalu ada bola ubi ungu, lalu ada bubur sumsum original. Selanjutnya ada ini nih yang warna hijau nih, enak sekali nih, bubur sumsum pandan. Lalu juga ada mutiara yang warna pink. Mutiara, kalau misalnya tidak suka mutiara tenang saja, ada ketan hitam. Ketan hitam, lalu misalnya tidak suka juga nih ketan hitam, ada kacang hijau. Nah, selain ada kacang hijau dan juga ada kolak pisang yang dimana harganya dibanderol dari mulai Rp20.000 per satu tempat sampai dengan Rp25.000. Anda bebas untuk memilih jenis bubur apapun yang nantinya akan dicampur di satu tempat dan nanti akan ditambahkan topping santan. Yang dimana ini menjadi salah satu spot favorit warga Ben Hill untuk berbelanja takjil, yakni bubur safar Mbak Mila. Memang harganya murah sekali pemirsa, hanya Rp20.000 sampai Rp25.000. Anda sudah mendapatkan banyak sekali varian jenis bubur yang tentunya saya juga semakin ngiler karena melihat makanan manis takjil ini. Yang dimana Masnya juga sangat amat sibuk juga nih pemirsa untuk menjual dan menyajikan beragam macam bubur ini. Yang sejak pandangan saya dari sore tadi, memang ini salah satu tempat yang banyak diminati ataupun menjadi spot favoritnya warga berbelanja takjil bubur. Ya kalau misalnya pemirsa sudah lihat nih di televisi Anda, bubur biji salaknya menggoda sekali pemirsa. Memang harganya murah, hanya Rp20.000 sampai Rp25.000 saja.
yang tadi saya juga sempat berbincang dengan penjualnya, kalau omsetnya nih dari tahun lalu sampai tahun ini itu tetap sama. Langsung saja kita tanyakan ke penjualnya nih, Ibu mau Bapak maksudnya Mas, untuk harganya nih dari mulai 20.000 ya? Iya, dari 20.000 kita 3 varian, 2 varian, 1 varian ke bawah, itu 20.000, untuk 8 varian itu 25.000 kita. Nah, favoritnya yang mana nih, Mas? Kita bestsellernya, untuk bestsellernya kita komplit, tetap namanya bubur safar dari Istana Bubur. Ya. Oke, berarti dari Istana Bubur ini yang paling favoritnya adalah bubur safar nih, Mas. Bubur safar itu komplit, kita 8 varian. 8 varian komplit itu bubur safar, itu yang paling bestseller. Oke. Untuk seharinya bisa habis berapa nih, Mas? 500 cup untuk 500 cup untuk pembelian kalau kita nggak refill ya. Itu dalam waktu 3 jam. Wow, dan katanya juga hampir sudah sering sold out dalam waktu 4 jam saja. Memang pemirsa, harganya lagi-lagi saya ulangi karena murah sekali, hanya 20.000 hingga 25.000 Anda bisa menikmati bubur safar yang berisi 8 topping di satu tempat. Warna-warni dan semuanya menggunakan varian rasa yang alami ya, Mas ya? Terutama kita fresh ya. Kita refill sampai 3 kali. Jadi fresh. Jadi per 1 jam kita refill terus. Oke, nah memang Reni banyak sekali jajanan yang ada di Bazar Takjil Ramadan ini. Nah, kalau misalnya Anda pengen kesini, Anda bisa untuk explore lebih. Ada jajanan di kanan saya nih, banyak sekali makanan. Lalu juga ada somai, terus ada SS juga. Dan memang untuk bazar sendiri dibuka dari jam 12 siang sampai jam 8 malam. Nah, kalau misalnya Reni sendiri sudah belanja apa aja untuk takjil nih? Ya, terima kasih Kea atas laporan Anda. Selamat kembali berburu takjil, selamat sore dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, selamat berbuka puasa dan menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Anda kembali di Anyus Sore bersama saya Reni Arumsari dan kami akan langsung bergabung dengan jurnalis iNews Wenda Nura di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat. Wenda, selamat berbuka puasa. Berbuka dengan santapan apa kali ini, Wenda? Halo, selamat siang. Selamat sore maksud kami Reni dan juga pemirsa, dan selamat berbuka puasa bagi Anda yang menjalankan. Dan di antara banyaknya tempat untuk berbuka puasa di Jakarta, saat ini saya akan menambah rekomendasi nih yang bisa dijadikan salah satu opsi untuk berbuka puasa, yaitu di Bogana Maimai. Dan bisa dilihat Reni dan juga pemirsa, tentunya menu yang disajikan di Bogana Maimai ini begitu beragam. Dan Bogana Maimai ini menyajikan sajian khas Nusantara, meskipun nama Bogananya sendiri terinspirasi dari nasi Bogana yang berasal dari Jawa Tengah. Nah, meskipun begitu, di nasi Bogana Maimai ini juga ada menu-menu lainnya, yaitu ada juga menu nasi langi, ada juga nasi kuning, ada nasi Bali, dan pokoknya banyak sekali pilihan menu lainnya. Dan di momen Ramadan ini di Bogana Maimai ini juga ada paket khusus Ramadan. Dan tadi saya juga sudah pesan menu khusus Ramadan karena ada banyak pilihan paketnya, Reni. Ada paket untuk mulai dari untuk personal, ada juga untuk grup begitu. Dan itu bisa sekali disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan gitu. Dan Reni bisa dilihat juga ini adalah kondimen-kondimen yang disajikan bersama nasi, dan yang spesialnya di sini adalah nasinya ini menggunakan nasi gurih. Nah, jadi ini dia Reni, ini menu yang sudah saya pesan tadi. Saya pesan menu spesial Ramadan yang paket komplitnya. Jadi, Mas, ini pesanan saya, Mas ya? Ya, ini untuk pesanan Bogana spesial. Jadi sama ini ya? Paket bukbernya. Oh, oke, boleh dibantu dibawa ke meja saya ya, Mas ya? Makasih. Boleh disimpan di sini aja, Mas? Di sebelah sini? Iya, betul. Sini. Ini untuk es kelapa gembira. Ini es kelapa gembira. Jadi untuk paket komplit ini isinya ada ini nasi Bogana spesial. Ada 2 es kelapa gembiranya. Ada 2 es kelapa gembira. Ini ada lontong Ramadan, kita spesial Ramadan. Oke, ini di spesial Ramadan ada lontong Ramadan ya. Dan satunya kita ada snacknya Pak, gorengan dia ada snack platter.
Ini snack platter. Oke, boleh disimpan aja, Mas. Ya, terima kasih. Sama sambal. Oke. Ini spesialnya nih, sambal harus ada. Dan ada kerupuknya juga. Oke, terima kasih, Mas. Nah, ini dia Reni. Jadi paket komplitnya ini ada nasi bogana spesial, ada lontong Ramadan, ada snack platter, dan juga ada es kelapa gembira. Kita langsung aja cobain ya. Tapi kayaknya yang pertama kita cobain ini dulu ya. Karena biasanya orang Indonesia terutama nggak afdol kalau buka puasanya nggak sama gorengan. Jadi ini snack platter isinya ada 2 tahu isi dan ada mendoan. Kita coba lihat tahu isinya. Isiannya full ya. Kita coba dicocol sama sambalnya, Reni. Ini sambalnya ada sambal kecap. Kita langsung saja coba. Kita langsung makan. Ini kulitnya crispy, tahunya lembut, dan juga isiannya gurihnya dapat enak banget. Terus kita lihat ini menu yang paling best seller dan juga spesialnya nih, Reni. Ada nasi bogana spesial. Ini tuh ada ayam suwir dengan bumbu opor. Lihat, ini ayamnya tuh full suwir, jadi ini memudahkan sekali untuk pelanggan bisa menikmati makanannya. Dan bumbu opornya juga ini terlihat kental sekali. Dan ini ada nangka. Ini terlihat memang tidak seperti nangka, terlihat seperti daging sapi, tapi ini ada nangka, Reni. Pokoknya ini, aduh saya udah gak sabar nih pengen cobain langsung. Dan ini ada tempe, orek tempe. Ini ada cabenya juga. Ini ada sambal ati kentang. Dan yang gak boleh tertinggal tentunya sambal. Ini ada pindang telur. Dan juga ini ada nasi gurih. Kita langsung coba aja. Ayamnya pakai nasi dan sambal. Kita langsung coba makan. Sesuai dengan yang diklaim ya, bahwa ini adalah merupakan nasi gurih. Jadi nasinya itu tidak seperti nasi biasa, dan tentunya dipadukan dengan ayam opor dan juga sambalnya. Ini membuat cita rasanya begitu kaya, Reni. Jadi gurih campur pedas, itu udah kombinasi yang spesial. Kita coba lagi pakai nangka dan juga tempenya. Ini lebih kaya lagi karena si tempenya ini ada ahin manisnya, jadi rasanya balance. Kita lanjut coba di lontong Ramadan. Oke, ini ada menu spesial juga untuk Ramadan di Bogana Maimai. Ini bisa dilihat isiannya, ada lontong tentunya, ada sayur labu, ada ayamnya juga, ayam suwir. Ini ada pindang tahu dan juga ada pindang telur. Kita langsung cobain ya. Ini pakai ada labunya, ada ayam sama lontongnya. Enak banget, Reni. Ini rekomendasi banget. Ini si lontongnya tuh lembut, nggak keras, tapi masih ada rasanya, nggak yang lontong hambar begitu. Dan ini dipadukan dengan ayam suwir dan juga labunya, ini cocok sekali. Kita coba juga, ini ada pindang tahunya. Kita satukan juga sama lontongnya. Oke. Sama halnya dengan tempe tadi, si tahunya ini ada manisnya, sehingga rasanya ini ada gurih, manis, pokoknya jadi balance banget. Dan ini ada es kelapa gembira. Minum.
seger banget. Ini pokoknya bisa semakin balance gitu rasanya, karena setelah yang gurih-gurih kita langsung yang manis-manis. Pokoknya untuk Anda pemirsa yang bingung mau buka puasa di mana, Bogana Maimai ini bisa menjadi salah satu opsi terbaik untuk Anda berbuka puasa, karena cabangnya juga sudah tersebar di Jakarta, ada lebih dari 20 outlet, jadi bisa langsung aja datang ke outlet yang terdekat dengan lokasi Anda. Reni. Baik, terima kasih Wenda atas laporan Anda. Selamat kembali melanjutkan berbuka puasa dan selamat bertugas kembali. Sebuah bangunan MCK di SMP Muhammadiyah 03 Paguyangan di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah terbawa longsor sedalam 30 meter. Akibatnya, kegiatan belajar siswa dipindahkan ke madrasah. Sebelumnya ruas jalan menuju SMP Muhammadiyah 03 Paguyangan juga mengalami longsor sehingga akses jalan penghubung antar kecamatan terputus. Sejumlah toko kosmetik di ruas Jalan Raya Bogor, Pasar Rebo, Jakarta Timur digeledah polisi. Penggeledahan ini dilakukan karena diduga ada aktivitas transaksi yang mencurigakan. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 15 papan obat-obatan terlarang yang masuk dalam kategori daftar G atau psikotropika golongan rendah tanpa izin edar. Pemirsa, kita ke informasi mancanegara. Rudal Patriot milik Amerika dilaporkan mengalami malfungsi dan jatuh menghantam permukiman di Bahrain. Detik-detik jatuhnya rudal Patriot rekam kamera warga di permukiman kota Manama, Bahrain. Rudal terbang rendah sebelum meledak di darat. Rudal tiba-tiba mengalami malfungsi saat akan mencegat rudal dan drone Iran. Jatuhnya rudal mengakibatkan kerusakan di permukiman. Sejumlah orang juga terluka karena terkena ledakan. Iran diduga melancarkan serangan ke sebuah hotel di Bahrain. Dilaporkan ada korban jiwa dan sejumlah orang terluka dalam serangan tersebut. Video amatir warga memperlihatkan puing-puing pasca serangan di sebuah hotel di Manama, Bahrain. Sejumlah kendaraan juga rusak terdampak serangan. Seorang wanita dilaporkan tewas dan sejumlah orang terluka. Dilaporkan serangan diduga dilakukan oleh Iran, namun belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Ya, sementara itu pemirsa, sebuah kilang minyak meledak hebat di Bahrain usai dihantam rudal pada Senin siang. Asap hitam mengepul dan mengeluarkan api dari kawasan kilang minyak milik perusahaan minyak negara Bahrain, yaitu Bahrain Petroleum. Kantor berita milik negara Bahrain mengumumkan tentang keadaan darurat akibat serangan rudal Iran yang menargetkan kilang minyak milik Bahrain. Ya, sementara itu Raja Bahrain pemirsa Hamad bin Isa Al Khalifa mengutuk serangan ke sejumlah titik di Bahrain. Raja Bahrain juga menyebut serangan ke Bahrain dalam beberapa hari belakangan telah melukai 3 warga sipil. أنه لا يؤسفنا ما تعرضت له بلادنا العزيزة والدول العربية والشقيقة والدول الصديقة من اعتداءات غير مسبوقة لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة من قبل إيران. فالبحرين كانت وستظل دولة سلام لم تبادر يوما إلى استعداء أحد ولم تنتهج إلا سبيل التعاون وحسن الجوار.
Ya, sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan perang melawan Iran akan segera berakhir. Meski demikian, Trump tidak memastikan perang akan berakhir dalam waktu dekat. We're knocking them out. We know where they all are. We're knocking them out very quickly. We're ahead of our initial timeline by a lot. I would say that we probably would not have thought after a month we'd be here. In addition to the fact that we've taken out the leadership twice and maybe 3 times. Thank you, Mr. President. On Iran, you called it an excursion. You said it would be over soon. Are you thinking this week it will be over? No, Are you talking but soon. about days? I think soon. Okay, and with respect Very to... soon. Look, everything they have is gone, including their leadership. In fact, there are 2 levels of leadership, and even actually, as it turns out, more than that. But 2 levels of leadership are gone. Most people have never even heard about the leaders that they're talking about. So it's obviously been very... Ya, menanggapi ajakan mengakhiri perang dari Presiden Amerika, Menteri Luar Negeri Iran justru menegaskan siap melakukan perang panjang selama yang dibutuhkan. Iran siap meladeni Amerika untuk eskalasi lebih lanjut di tengah serangan Amerika Serikat yang menyerang sejumlah fasilitas yang dimiliki militer Iran. Yes, they have attacked many of our facilities. They have attacked our nuclear facilities, but they couldn't destroy our nuclear program because it is a technology advanced and developed by ourselves. They have also attacked our missile facilities, but they have not been able to stop firing missiles against themselves. So the firings continues, and we are prepared. We are well prepared to continue attacking them with our missiles as long as needed. Ya, pemirsa, konflik Iran dengan Amerika dan Israel bukan lagi perang saling berhadapan. Kecanggihan teknologi 3 negara ini membuat serangan menjadi nirawak. Tidak lagi menggunakan pesawat tempur, serangan ketiga negara menggunakan pesawat nirawak atau drone. Garda Revolusi Iran terus meluncurkan serangan drone ke arah target Israel dan aset militer Amerika di Teluk sebagai bagian operasi True Promise 4. Konflik kali ini menjadi ajang unjuk kecanggihan perang nirawak 3 negara. Drone militer andalan Amerika merupakan drone tempur, drone pengintai, drone taktis hingga drone berbasis kapal induk. Sayangnya drone-drone andalan Amerika ini merupakan drone berbiaya fantastis. Untuk drone tempur MQ-9 Reaper misalnya, biaya per unit 300 miliar hingga 600 miliar rupiah. Sementara drone pengintai Northrop Grumman bernilai lebih dari 3 triliun rupiah per unit. Nilai drone tersebut belum termasuk biaya operasionalnya sekitar 53 juta rupiah per jam. Sementara militer Israel IDF lebih mengandalkan drone pertahanan dengan kecanggihan untuk mendukung operasi militernya. Drone yang menjadi andalan IDF salah satunya drone buatan Elbit System Hermes 900 yang bisa terbang non-stop hingga 36 jam. Harga produksinya 280 hingga 460 miliar rupiah, belum termasuk biaya operasional sekitar 130 juta rupiah per jam. Berbeda dengan Amerika dan Israel yang menggunakan drone dengan nilai fantastis, Iran yang puluhan tahun diembargo justru berhasil mengembangkan drone murah dan punya akurasi tinggi. Salah satu drone andalan Iran, Shahid 136, drone kamikaze Iran ini merupakan drone tempur disebut-sebut sebagai senjata AK-47 udara. Drone ini sulit dideteksi radar, efisien, dirancang sekali pakai, meledak saat mengenai target. Apalagi drone ini tergolong murah, 300 hingga 800 juta rupiah per unit. Namun untuk mencegat satu drone murah Iran, Israel dan Amerika mengeluarkan biaya tak sebanding hingga miliaran rupiah. Padahal sekali serang, Iran mampu meluncurkan ratusan drone. Ya, kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Perusahaan asuransi jiwa di bawah naungan MNC Group, MNC Life, kembali meraih penghargaan dalam ajang Top Digital Corporate Brand Award 2026. Penghargaan ini menjadi bukti penguatan strategi digital perusahaan dalam membangun brand yang kuat di era digital.
PT MNC Life Assurance atau MNC Life, anak perusahaan dari PT MNC Capital Indonesia Tbk, kembali menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan dengan predikat asuransi berkinerja unggul di ajang 8 Top Digital Brand Award Info Ekonomi 2026 yang digelar di Ballroom Sheraton Hotel. Ajang bergengsi yang diinisiasi oleh infoekonomi.id ini merupakan bentuk apresiasi kepada perusahaan yang berhasil membangun dan memperkuat brand melalui strategi digital yang efektif dan terukur. Dinilai sebagai perusahaan asuransi berkinerja unggul menjadi motivasi bagi MNC Life untuk terus memperkuat transformasi digital serta membangun brand yang relevan di era digital. Kami akan terus mengembangkan strategi dan inovasi berbasis teknologi agar layanan asuransi yang kami berikan semakin mudah diakses, cepat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Penghargaan ini juga menjadi indikator penting bagi perusahaan dalam menunjukkan konsistensi dan keberhasilan dalam membangun brand awareness di era digital. Penghargaan ini sudah menjadi suatu pengetahuan umum bagi para netizen mengetahui tentunya track record perusahaan bagi MNC Life dengan keberhasilannya, dengan kepercayaannya akan produk dan juga layanannya. Melalui berbagai inovasi digital termasuk pengembangan layanan dan produk yang dapat diakses secara mudah melalui platform digital, MNC Life, perusahaan asuransi jiwa di bawah naungan MNC Group, berharap dapat memberikan pengalaman yang lebih baik bagi nasabah. Dari Jakarta, Dias Triawan, iNews melaporkan. iNews sore, Garda Revolusi Islam Iran merilis rekaman peluncuran gelombang rudal ke-31 sebagai bagian dari operasi True Promise 4. Saling balas serangan Amerika, Israel, dan Iran hingga kini masih terjadi setelah perang dimulai pada akhir Februari lalu. Rudal-rudal yang diluncurkan sebagai bagian dari gelombang ke-31 operasi True Promise 4. Sementara pasukan pertahanan Israel telah gagal menghalau rudal hipersonik buatan Iran seperti Fatah 2 dan Kebar. Negara Islam Iran juga memiliki rudal balistik Khorram Shar yang mampu membawa peledak seberat 1 ton. Pemirsa, ratusan warga Teheran, Iran berjalan mengiringi jenazah korban serangan Amerika Serikat dan Israel. Hingga kini jumlah warga Iran yang tewas akibat serangan Amerika Serikat dan Israel mencapai 1.333 jiwa. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Dan jangan lupa saksikan Rakyat Bersuara sesaat lagi bersama rekan Aiman Wicaksono. Ya, update terus informasi terbaru Anda dan siapkan 3 botol air mineral yang setara 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Rina Armsari, pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Ratusan warga Teheran berkumpul pada hari Senin kemarin untuk berduka atas para korban serangan udara Amerika dan Israel. Para warga ini berjalan di samping kendaraannya mengangkut peti jenazah seraya membawa foto-foto para korban. رهبر ما خودشو فدا کرد ایران زنده میمونه جمهوری اسلامی زنده میمونه شهیدا خودشونو فدا کردن به خاطر این جمهوری اسلامی پرقدرت‌تر میشه ان شاء الله به امید خدا. Menurut informasi Bulan Sabit Merah Iran, korban yang tewas dalam konflik Iran, Amerika, dan Israel ini berjumlah 133 jiwa. Ketegangan di Timur Tengah meningkat setelah Amerika Serikat dan Israel meluncurkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari lalu. Teheran pun membalas serangan dengan menghancurkan aset-aset milik Amerika Serikat di seluruh wilayah Teluk.
Menurut informasi bulan sabit merah Iran yang tersedia pada saat dipublikasikan, 1.332 orang tewas di tengah serangan udara Amerika Serikat dan Israel.